nama saya Muhammad Mukti Alfarisi sebagai moderator dari kelompok 5 kelas Kimia A. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penapisan metabolit sekunder dan analisis kromatografi lapis tipis. Anggota pertama kami yaitu Ardiangga Alfarisi dengan NIM 02, Kaniadi Farahmasari dengan NIM 08, Ahmad Ghazali Arosai dengan NIM 14, Nani Lestari dengan NIM 20, Septiara Rapuspita dengan NIM 30, dan saya sendiri Muhammad Mukti Alfarisi dengan NIM 34. Untuk mempersingkat waktu, saya dan teman-teman akan menjelaskan materi dari percobaan yang kami lakukan. Percobaan 4, penapisan metabolit sekunder dan analisis kromatografi lapis tipis. Tujuannya yaitu yang pertama, mampu melakukan penapisan senyawa metabolit sekunder. Yang kedua, mengidentifikasi golongan senyawa terpenoid atau steroid, saponin, flavonoid, quinon, tanin, dan alkaloid. Yang ketiga, melakukan analisis suatu senyawa secara kualitatif. Lalu yang keempat, melakukan pemisahan campuran beberapa senyawa secara kualitatif. Dan yang kelima, melakukan pemisahan campuran senyawa secara kuantitatif. 2. Landasan teori. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk spesifik atau berbeda antar spesies. Fungsi metabolit sekunder ini adalah untuk berinteraksi dengan lingkungannya, mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Misalnya, untuk mengatasi hama dan penyakit menarik polinator atau sebagai molekul sinyal. Senyawa metabolit sekunder mempunyai struktur kimia yang kompleks dan sulit disintesa. Setiap senyawa metabolit sekunder akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda meskipun dalam satu spesies dan kingdom yang sama. Hidayat et al. 2016. Senyawa yang dihasilkan oleh suatu organisme selain metabolit pertama dirujuk sebagai metabolit kedua. Titik metabolit kedua adalah senyawa organik yang tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan normal, perkembangan atau reproduksi suatu organisme. Metabolit kedua dalam suatu organisme tidak memegang pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme tersebut. Kehadiran metabolit kedua dalam suatu organisme yang berperan penting dalam rangka pertahanan diri organisme terhadap predator atau hama. Metabolit kedua suatu organisme terhadap aktivitas ini menghambat, meracuni, mengobati, ataupun merangsang fisik organisme lain. Lalu pada umumnya, metabolit kedua itu terdapat pada mikroba bakteri, lumut, jamur, tumbuhan, dan hewan. Musman 2017. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fasa diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorbent inert. KLT merupakan salah satu jenis kromatografi analitik. KLT sering digunakan untuk identifikasi awal karena banyak keuntungan menggunakan KLT ini. Di antaranya adalah sederhana dan murah. KLT termasuk ke dalam kromatografi planar selain kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis ini menggunakan plat lapis tipis yang dilapisi dengan adsorbent inert seperti silika, gel, aluminium oksida atau alumina, maupun selulosa. Adsorbent tersebut berperan sebagai fase diam dan fase gerak yang digunakan dalam KLT, sering disebut dengan eluen. Day dan Underwood 2002. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan 4 ini, yang pertama ada Enlemeyer yang digunakan sebagai menyimpan dan mencampur larutan, lalu ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur larutan, lalu ada corong pisah dan corong yang berfungsi untuk memindahkan larutan dalam volume yang besar. Lalu ada tabung reaksi untuk mencampurkan larutan. Ada pipet tetes untuk memindahkan larutan dalam jumlah yang kecil. Lalu ada cawan porselin yang digunakan untuk memanaskan larutan dalam suhu yang tinggi. Lalu ada kertas saring untuk menyaring larutan atau memisahkan larutan dari zat padat atau larutan yang tidak larut. Lalu ada pita selotip yang digunakan untuk menutup lubang atau menyegel lubang agar tidak ada udara yang masuk. Lalu ada oven untuk mengeringkan sampel. Selanjutnya ada gelas piala yang digunakan untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia.
Selanjutnya ada batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk larutan agar homogen. Selanjutnya ada TLC atau kertas kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk menentukan campuran dari suatu sampel. Selanjutnya ada bejana yang digunakan untuk menampung larutan atau cairan dengan volume yang tepat. Selanjutnya ada pipa kapiler yang digunakan untuk menurunkan tekanan atau merubah bentuk dari gas menjadi bentuk cairan. Alat terakhir yang digunakan adalah rotary evaporator yang digunakan untuk memisahkan suatu pelarut dari larutannya. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu metanol, H2SO4, HCl, NaOH, etanol, kloroflom, NH4OH, serbuk Mg, anhidrida asetat, amil alkohol, FeCl3, reaksi Boch-Drath, reaksi Dagendorf, reaksi Mayer, benzena, tablet kafein, polietilena, sukrosa, dan aquades. Skema kerja. A. Screening fitokimia metabolit sekunder. 1. Pengumpulan bahan tumbuhan. Sampel tumbuhan. Dikumpulkan 50 gram. Dicatat nama ilmiah dan nama lokal tumbuhan. Kemudian dicatat hasil. 2. Penapisan senyawa metabolit sekunder. Sampel tumbuhan yang telah dipotong halus. Diambil sebanyak 10 gram, ditambahkan 100 ml campuran metanol air, diaduk dan didiamkan 5-10 menit, disaring. Kemudian terbagi menjadi 2, ada residu dan filtrat. Filtrat diuapkan sampai 1/10 volume awal suhu 40 derajat Celcius, diasamkan dengan H2SO4, diekstraksi dengan 5-10 ml CHCl3, dilakukan 3 kali ekstraksi. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu lapisan air asam dan ekstrak CHCl3. Ekstrak CHCl3 diidentifikasi senyawa golongan terpenoid, steroid, flavonoid, quinon, tanin, dan saponin. Kemudian lapisan air asam dibasahkan sampai pH 10 dengan N. Diekstraksi dengan CHCl3 metanol 3:1, dilakukan 3 kali. Kemudian terbagi menjadi 2. Lapisan air basah, ekstrak CHCl3 metanol. Pada ekstrak CHCl3 metanol dilakukan identifikasi untuk senyawa golongan alkanoid. Kemudian dicatat hasil. Yang ketiga, identifikasi senyawa golongan terpenoid atau steroid dengan uji Lieberman-Burechard. 1-2 ml ekstrak CHCl3. Dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 tetes anhidrida asetat, diaduk, diteteskan 1-2 tetes H2SO4 pekat dan diamati. Dicatat warna. Hasil. 4. Identifikasi senyawa golongan saponin. 10 ml ekstrak CHCl3 dimasukkan dalam tabung reaksi, dikocok vertikal selama 10 detik, dilihat jika terbentuk busa 1-10 cm selama 10 menit sampai saponin positif. Ditambahkan 1 tetes larutan HCl2N, dicatat hasil. Yang kelima, identifikasi senyawa golongan flavonoid. 5 ml ekstrak CHCl3. Ditambahkan serbuk Mg, ditambahkan 2 ml larutan etanol HCl 1:1. Ditambahkan 5 ml amil alkohol, dikocok, diamati perubahan warna, kemudian dicatat hasil. Yang keenam, identifikasi senyawa golongan quinon. 5 ml ekstrak CHCl3. Ditambahkan 2 ml larutan NaOH1N, diaduk, diamati warna yang terbentuk, dan dicatat hasil. Yang ketujuh, identifikasi senyawa golongan tanin, yang mana sejumlah ekstrak CHCl3 dimasukkan pada lempeng porselen, lalu ditambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 sebanyak 1%, lalu diamati perubahan warna. Yang kedelapan, ada identifikasi senyawa golongan alkaloid dengan menggunakan 3 reaksi. Yang pertama ada uji dengan reaksi Boch-Drath. Sejumlah ekstrak CHCl3 metanol dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu ditambahkan reaksi Boch-Drath dan diamati yang terjadi. Lalu ada uji dengan reaksi Mayer, yang mana 1 ml ekstrak CHCl3 metanol ditambahkan 1-2 tetes reaksi Mayer dan diamati yang terjadi. Dan yang ketiga ada reaksi Burgendorf, yang mana 1 ml ekstrak CHCl3 metanol ditambahkan 1-2 tetes reaksi Dagendorf, lalu diamati perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Yang pertama, preparasi alat yang menggunakan air dengan metanol. Yang pertama dilakukan pembersihan air dengan metanol, lalu dilap dengan kertas atau kain, lalu disiapkan dan disusun di atas sebuah kaca besar dan disekatkan dengan pita selotip.
Lalu ada silika 3 gram yang mana disiapkan silika dengan sebanyak 2 gram dan 6 mili air. Diaduk dengan mortis, lalu dilapiskan campuran silika di atas plat dan dikeringkan pada oven dalam suhu 120 derajat selama 1 jam. Kedua ada penyiapan pengembangan kromatografi. Di sini digunakan metanol yang mana yang pertama dilakukan dimasukkan 1 mili metanol ke dalam chamber, digoyangkan, dihomogenkan lalu dijenuhkan selama 5-10 menit. Lalu ada asam asetat, ester, dan benzan. Yang pertama langkah dibuat adalah dibuat larutan pengembang dengan komposisi asam asetat, ester, dan benzena dalam gelas piala. Lalu dilapisi dinding dengan kertas saring, lalu ditutupi gelas piala dengan cawan sampai jenuh dan diamati pada senyawa. Yang ketiga ada pelarutan sampel, yang mana sampel ditotolkan sampel pada ujung plat menggunakan pipet halus, lalu didiamkan sampai kering dan dimasukkan plat dalam chamber. Lalu diangkat plat tersebut dari chamber bila pelarutnya sudah sampai batas plat dan didiamkan 5-10 menit baru dilihat hasilnya. Saya Ahmad Ghazali Arus AI dengan NIM F1J119014 akan menjelaskan dan membacakan mengenai hasil dan pembahasan pada percobaan 4 yaitu penapisan metabolit sekunder. Jadi pada sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pada praktikum kali ini kita melakukan percobaan mengenai penapisan metabolit sekunder dan analisis kromatografi lapis tipis. Jadi metabolit sekunder itu sendiri adalah senyawa organik yang disintesis oleh tumbuhan dan merupakan sumber senyawa obat digolongkan atas alkaloid, terpenoid, steroid, fenolik, flavonoid, dan saponin. Jadi untuk percobaan penapisan dan analisis metabolit sekunder, pertama itu dilakukan percobaan pengumpulan bahan yaitu dilakukan pengumpulan bahan tumbuhan dengan maserasi. Nah, pertama sebelum melakukan itu, para praktikan diwajibkan untuk mengambil sampel tumbuhan berupa bagian daun, kulit batang, kulit akar, dahan, dan lain-lain, lalu dipotong kecil halus dan dibagi menjadi, kalau berdasarkan video yang diberikan, itu dibagi menjadi tiga bagian dengan jumlah tertentu. Pertama ada yang jumlahnya sedikit, itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ada yang jumlahnya itu sedang, dimasukkan ke dalam glass beaker. Dan yang jumlahnya itu banyak, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, berikutnya, jadi kan pada pengumpulan bahan tumbuhan itu dilakukan maserasi. Jadi maserasi itu adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Nah, proses ini menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan itu akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekundernya itu yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa itu akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Jadi secara umum itu pelarut yang digunakan itu pelarut metanol. Nanti pelarut metanol itu merupakan pelarut yang banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dia itu dapat mengeluarkan seluruh golongan metabolit sekunder. Nah, pada percobaan pengumpulan bahan sampel tadi itu terjadi penguapan atau evaporasi. Nah, jadi evaporasi itu proses perubahan molekul di dalam keadaan air, contohnya itu air dengan spontan menjadi gas, contohnya itu jadi uap air. Nah, umumnya itu penguapan itu dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Jadi proses ini itu disebut proses evaporasi. Adalah kebalikan dari proses kondensasi tersebut. Nah, jadi kalau berdasarkan video setelah dibagi menjadi 3 bagian tadi sampel, dia akan ukuran yang jumlahnya sedang di dalam glass beaker nanti akan ditambahin dengan 70 ml metanol air. Kemudian diaduk sembari dipanaskan di atas hot plate sampai mendidih. Kemudian setelah mencapai titik
didih tertentu, dia nanti akan disaring dengan kapas dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Pada penapisan senyawa metabolit sekunder ini juga itu terbagi menjadi beberapa tes uji. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penggunaan metanol. Nah, tadi kan yaitu memiliki sifat pelarut polar yang mampu melarutkan senyawa polar juga, sehingga bisa berperan sebagai pelarut nonpolar yang dapat melarutkan senyawa nonpolar juga. Nah, itu tuh dalam uji kali ini tuh akan digunakan senyawa-senyawa yang bersifatnya polar dan nonpolar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai identifikasi senyawa golongan terpenoid atau steroid dengan uji Lieberman-Burchard. Jadi kalau yang kami dapat sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tes karbohidrat ya. Jadi tes karbohidrat itu disebut juga dengan Mollis test. Kalau di dalam pembahasan itu enggak termasuk ya, jadi saya akan jelaskan sedikit. Mollis test itu dilakukan dengan cara mengambil 2 pipet tetes senyawa yang tadi di dalam gelas beker dan sudah disaring segala macam, itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan beberapa tetes asam sulfat 2 molar dan pereaksi Mollis. Nah, itu nanti kalau ditanya fungsi dari asam sulfat itu untuk mengasamkan keadaan senyawa. Lalu hasilnya itu nanti terbentuk cincin endapan berwarna merah bata pada larutan tersebut. Jadi itu hasil untuk tes Mollis, tes karbohidrat. Jadi lanjut ke identifikasi senyawa golongan terpenoid atau steroid. Jadi itu dilakukan dengan uji Lieberman. Uji percobaan ini menggunakan uji Lieberman-Burchard ini, di mana golongan terpenoid atau steroid itu akan saya jelaskan, yaitu terpenoid itu merupakan sejumlah senyawa tumbuhan yang secara biosintetis itu berasal dari senyawa yang sama, yaitu isoprena. Jadi terpenoid itu adalah senyawa kerangka karbonnya itu berasal dari isoprena, dan secara biosintetis dia diturunkan dari hidrokarbon C7O asiklik, yaitu squalene kalau nggak salah. Nah, untuk terpenoid ini merupakan senyawa berwarna yang berbentuk kristal, juga mempunyai titik leleh yang tinggi. Kalau untuk steroid itu golongan lipid utama, yaitu steroid itu berhubungan dengan terpena dalam artium bahwa keduanya itu biosintetis lewat rute yang mirip. Nah, pada identifikasi terpenoid maupun steroid itu menggunakan uji Lieberman-Burchard, yaitu uji dengan senyawa anhidra asetat yang ditambahi dengan asam sulfat pekat yang memberikan hasil positif berupa terjadinya perubahan warna larutan berwarna hijau ke coklatan. Jadi kalau berdasarkan literatur itu harusnya digunakan anhidra dan asam sulfat pekat itu untuk menunjukkan adanya terpenoid maupun steroid yang terkandung dalam sampel. Nah, tanda positif pada steroid itu ditandai dengan perubahan warna menjadi biru atau hijau. Kalau warna biru atau hijau bukanlah warna yang diserap itu, tapi merupakan warna komplementer, di mana warna yang diserap adalah warna orange. Jadi di mana steroid itu menyerap pada panjang gelombang 385 sampai 647 mm, sedangkan terpenoid adalah warna hijau dengan panjang gelombang 491 sampai 570 mm. Oke. Lanjut kepada identifikasi senyawa golongan saponin. Jadi kalau berdasarkan video, uji saponin itu dilakukan dengan mengambil 2 pipet tetes senyawa dalam Erlenmeyer tadi. Dalam gelas beker yang dimasukkan ke Erlenmeyer tadi, setelah diproses itu nanti dikocok sampai 5 menit, itu sampai muncul busa dan terjadinya perubahan warna jika berdasarkan video. Jadi didapatkan oleh praktikan. Jadi saponin itu adalah komponen lipida polar yang bersifat amfisilik. Itu artinya memiliki gugus hidrofilik oleh gugus hidrofobik. Nah, saponin ini merupakan senyawa glikosida kompleks yang yaitu senyawa hasil konsentrasi kondensasi suatu gula dengan suatu senyawa hidroksil organik yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan gula atau glikolin dan juga non gula atau agilikon. Nah, saponin itu juga merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun serta dapat diidentifikasi berdasarkan
kemampuan membentuk busa dan menghemolisis darah. Jadi seperti video juga itu diidentifikasi dengan munculnya busa sebagai tanda positifnya hasil. Jadi kan identifikasi senyawa golongan saponi ini memberikan hasil yang positif karena adanya busa yang terbentuk. Oke, lanjut ke penjelasan mengenai identifikasi senyawa golongan flavonoid. Jadi kalau berdasarkan video, sebelum dilakukan tes flavonoid itu dilakukan ekstraksi asam dengan mengambil 2 pipet tetes senyawa asam klorida, ditambahkan dengan sampel yang di dalam tabung reaksi yang jumlahnya sedikit tadi. Di awal pada pengumpulan bahan itu dibiarkan selama 20 menit, nanti lalu difiltrasi. Nah, hasil dari filtrasinya itu nanti akan dilakukan untuk uji flavonoid, di mana diambil 2 tetes hasil ekstraksi asam dan dimasukkan ke dalam 2 tabung. Tabung 1 itu ditambahi dengan sampel dan ditambahi dengan 2 ml air metanol. Sedangkan pada tabung 2 itu ditambahi dengan 10% natrium hidroksida 2 ml. Pada percobaan ini itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan senyawa flavonoid pada sampel ya. Jadi flavonoid itu adalah kelompok senyawa fenil propanoil dengan kerangka karbon C6, C3, C6. Jadi flavonoid juga merupakan senyawa polar karena dia mempunyai sejumlah gugus hidroksil. Nah, untuk kandungan senyawa flavonoid itu pada ke-6 sampel itu sangat rendah katanya. Jadi bisa dilihat fakta kalau pada tes flavonoid itu pada sampel itu sebenarnya kalau pada percobaan ini itu positif semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau berdasarkan tabel nanti yang akan saya jelaskan itu sebenarnya positif. Jadi pada percobaan ini itu hasil positifnya itu ditandai dengan timbulnya warna kuning pada larutan. Oke, kita lanjut pada identifikasi golongan senyawa quinon. Nah, sedikit tambahan, pada tes saponin sebelumnya yang saya jelaskan itu biasanya disebut dengan tes FROT, FROTH. Lanjut ke tes quinon. Identifikasi senyawa golongan quinon itu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah sampel mengandung senyawa quinon atau tidak. Jadi quinon itu adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromotor dasar seperti kromotor pada benzoquinon, yaitu terdiri dari 2 gugus karbonil yang berkonjugasi dengan 2 ikatan rangka karbon. Jadi pada percobaan ini hasil positif itu pada uji ini ditandai dengan timbulnya warna merah pada larutan. Nah, kalau menurut literatur untuk mendeteksi quinon itu dapat digunakan reaksi larutan natrium hidroksida. Mengenai quinon itu sedikit saja. Lanjut ke pada identifikasi senyawa golongan tanin. Biasanya disebut dengan tanin test. Kalau berdasarkan video yang diberikan, video pembelajaran yang diberikan itu videonya menjelaskan bahwa pada sampel tanaman berjumlah sedang dalam gelas beker yang sudah dipanaskan di hot plate tadi dan dimasukkan ke Erlenmeyer itu diambil 2 pipet tetes. Kemudian itu nanti ditambahi dengan CHCl3. Nah, tanin tes ini juga disebut dengan tes FeCl3, di mana nanti kalau berdasarkan video itu hasilnya itu diindikasi berdasarkan 2 macam hasil positif. Jadi hasil positifnya bisa berupa perubahan warna larutan menjadi biru dan perubahan warna larutan menjadi hijau. Nah, perbedaannya itu kalau biru itu mengindikasi bahwa konsentrasi tanin di dalam sampel itu ringan atau sedikit. Kalau warnanya hijau itu kebalikannya, berarti konsentrasi tanin di dalam sampel itu pekat atau banyak. Nah, jadi kalau saya membahas sendiri, tanin adalah suatu senyawa golongan yang terbesar dari senyawa kompleks yang tersebar luas pada dunia tumbuhan. Nah, identifikasi
Itu tuh dilakukan dengan memasukkan sampel pada lempengan porselin, lalu ditambahkan dengan FeCl 3 1%. Nanti hasil positifnya ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi hijau dan ungu berdasarkan literatur. Lanjut, terakhir adalah penjelasan mengenai identifikasi senyawa golongan alkaloid. Jadi identifikasi senyawa golongan alkaloid itu dilakukan dengan 3 macam reaksi berdasarkan pembahasan di laporan yang diberikan pada kami, yaitu dengan uji dengan reaksi Burchard, uji dengan reaksi Mayer, dan uji dengan reaksi Dragendorf. Nah, sebelumnya saya berdasarkan video itu untuk melakukan tes alkaloid test itu dilakukan dulu ekstraksi alkohol preparasi. Jadi itu dilakukan dengan cara mengambil 80 ml metanol ditambah dengan sampel yang berjumlah banyak di dalam Erlenmeyer pada pembagian jumlah sampel di percobaan pengumpulan bahan tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi kan sampel dibagi 3 dengan jumlah tertentu, sedikit, sedang, banyak. Nah, kali ini diambil sampel yang berjumlah banyak, ditambah dengan tadi 80 ml metanol dan ditutup Erlenmeyernya selama 30 menit. Setelah itu nanti dia akan difiltrasi dengan kapas. Nah, hasilnya itu nanti ditaruh ke atas cawan porselin dan dilakukan evaporasi. Jadi setelah itu nanti hasilnya didinginkan. Setelah itu ditambahkan dengan 60 ml kloroform dan diaduk. Setelah itu baru dilakukan alkaloid test dengan mengambil sampel yang ekstraksi alkohol preparasi tadi sebanyak 1 tetes ke atas kertas filtrasi. Itu dilakukan, setelah itu disemprot dengan reaksi. Jadi kalau berdasarkan video itu dijelaskan bahwa untuk sampel tanaman yang diambil itu hasilnya negatif, sedangkan dari tanaman alkaloid sendiri yang jenisnya dari alkaloid sendiri itu akan positif. Jadi berdasarkan penjelasan saya itu identifikasi senyawa golongan alkaloid dilakukan dengan 3 reaksi tadi, reaksi Burchard, reaksi Mayer, dan reaksi Dragendorf. Kalau berdasarkan reaksi Burchard itu dapat diketahui bahwa sampel tersebut itu positif alkaloid atau tidak dengan cara menambahkan reaksi Burchard tersebut. Jadi reaksi Burchard itu apa? Yaitu reaksi yang mengandung kalium iodida dan iodin atau I2 ya kalau nggak salah. Diiodin kalau nggak salah. Adanya kandungan alkaloid itu merupakan sekelompok metabolit sekunder yang alami yang mengandung nitrogen ya. Jadi lanjut ke reaksi Mayer itu mengandung kalium iodida dan merkuri klorida. Jadi dapat diketahui uji ini positif jika munculnya endapan berwarna kuning pada larutan yang ditetesi dengan CaCl3. Jadi reaksi Mayer itu bertujuan untuk mendeteksi alkaloid yang dimana reaksi ini berikatan dengan alkaloid melalui ikatan koordinasi atom N atau atom nitrogen alkaloid dan Hg atau reaksi Mayer sehingga menghasilkan senyawa kompleks yang nonpolar. Lalu terakhir itu ada uji dan reaksi Dragendorf. Itu untuk identifikasi dengan menggunakan reaksi Dragendorf itu sampel direaksikan dengan reaksi yang mengandung bismut nitrat dan bismut nitrat atom Ki dalam nitrat berair. Nah, jadi dimana jika sampel itu mengandung Ki, maka akan terbentuk endapan berwarna jingga. Tapi kalau menurut literatur hasil positif jika timbul endapan berwarna jingga itu pada larutan memang benar. Jadi berdasarkan PPT yang ditampilkan itu berupa hasil uji penapisan metabolit sekunder pada beberapa sampel, yaitu sampel daun sirsak, daun sirih, daun jenju, bunga telang, jamur kancing, dan bintang laut. Nah, pada tes saponin itu pada semua sampel itu positif terkecuali untuk sampel daun sirsak dan jamur kancing. Untuk tes tanin semuanya juga positif terkecuali pada sampel jamur kancing dan bintang laut. Nah, kalau untuk tes flavonoid itu berdasarkan
tabel sampel di PPT itu ditunjukkan bahwa semua sampel itu positif pada tes flavonoid, dan pada tes alkaloid itu semua sampel hampir positif kecuali sampel bunga telang, dia negatif. Untuk tes quinon dia hanya positif pada sampel jamur kancing dan negatif pada semua uji. Semua sampel itu negatif maksudnya pada tes quinon terkecuali jamur kancing yang positif. Lalu sama seperti quinon, kalau untuk tes steroid itu yang hanya positif hanya daun genju. Untuk semua sampel yang lainnya itu negatif. Dan pada tes terpenoid yang negatif hanya 2, yaitu daun sirsa dan daun genju. Untuk sampel daun sirih, bunga telang, jamur kancing, dan bintang laut itu positif mengandung terpenoid. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya mengenai penapisan metabolit sekunder. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari 4.2, yaitu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik kromatografi yang didasarkan pada prinsip adsorpsi. Preparasi alatnya, pada tahan ini dilakukan pencampuran absorben seperti silika gas dengan menggunakan sedikit pengikat lembab seperti K2SO4 dan juga air. Setelah disebarkan, kemudian dilapiskan campuran silika di atas plat KLT dan dikeringkan dengan maserasi di dalam oven selama 1 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Lalu berikutnya ada persiapan pengembangan kromatografi. Pada tahap ini dilakukan pembuatan eluen pelarut dan diletakkan ke dalam chamber dan merendam bagian bawah plat KLT, di mana dibuat dengan cara dihomogenkan lalu dijenuhkan selama 5-10 menit. Biasanya larutan pengembang eluen ini disiapkan dengan komposisi asam asetat, ester, dan juga benzena, tergantung apakah pola senyawanya sesuai dengan sampel. Lalu untuk selanjutnya ada penotolan sampel. Sebelum ditotol, ada baiknya sampel dimasukkan ke dalam eluen untuk melihat seberapa jauh eluen dapat naik ke plat, kemudian ditotolkan sampel pada spot yang telah dibuat, dan kembali direndam dalam chamber. Penotolan dilakukan dengan tipis demi menjaga agar kualitas pemisahan tidak menurun. Setelah pelarut telah naik mencapai tanda di plat, maka segera dikeluarkan dari chamber dan diamati perubahannya dengan visualisasi dengan sinar UV, dan identifikasi juga bandingkan jarak tempuh sampel RF atau retardutron faktornya. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini yaitu penapisan senyawa metabolit sekunder merupakan suatu analisis kualitatif untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan atom. Lalu pada uji terpenoid, hasil positifnya terbentuk warna merah atau ungu. Uji steroid, hasil positif yang berbentuk warna hijau pada uji golongan saponin. Hasil positif berupa buih atau busa pada uji flavonoid. Uji dikatakan positif apabila terbentuk perubahan warna merah kuning atau jingga. Pada uji quinon terbentuk warna merah yang menandakan uji positif. Kemudian pada uji tanin, uji positifnya ditunjukkan adanya perubahan warna menjadi hijau atau ungu atau hitam titik. Kemudian pada ujian alkaloid terbagi 3, yaitu dengan reaksi Bouchard, uji positif dengan adanya endapan coklat reaksi Mayer, terbentuk endapan kuning muda yaitu dengan dan reaksi Proganda terbentuk endapan jingga. Lalu berikutnya ada analisis suatu senyawa yang dapat dianalisis secara kualitatif dengan cara melihat sifat kelarutan suatu senyawa, di mana dengan mengikuti prinsip like dissolve like, pelarut polar akan larut dalam senyawa polar dan sebaliknya. Pemisahan campuran yang dapat dilakukan dan prinsip berdasarkan kepolaran dan pola pergerakan antara fase diam dan juga fase gerak. Pemisahan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan cara kromatografi yang nantinya akan diperoleh nilai RF yang menunjukkan jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dan titik asalnya. Jadi itulah hasil persentase dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.